Untuk pertemuan kali ini akan dibahas mengenai persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri yaitu ada sudut masing-masing sin kostan, masing-masing nilainya. Dan yang kedua adalah nilai di berbagai kuadran. Ini adalah sebagai dasar saja mengenai persamaan trigonometri. Untuk mengetahui nilai sin kostan, dulu pernah Ibu ajarkan dengan menggunakan nilai jari tangan kalian. Atau cara lain bisa menggunakan, kita ingat untuk derajatnya dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Maka untuk sin nilainya adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan untuk cos itu kebalikannya dari sin. Maka dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sedangkan untuk tan adalah sin per cos. 0 dibagi 1 adalah 0, setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1, setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3, dan 1 dibagi 0 adalah tak terdefinisi atau tak terhingga. Berikutnya untuk sudut di berbagai kuadran, pernah dibahas di awal pembelajaran juga. Kalian cukup mengingatnya dengan semua cintaku bernilai positif. Artinya, untuk di kuadran pertama nilainya adalah semuanya positif. Di kuadran 2 sinnya positif. Di kuadran 3 tannya bernilai positif, dan di kuadran 4 adalah cosnya bernilai positif. Ibu akan mengilas sebentar memberikan contoh tentang nilai di berbagai kuadran. Contohnya sin 150 derajat. Kalau diperhatikan, selain 150 derajat itu berada di antara kuadran 1 dan di kuadran 2, maka berada di tengah-tengah sini. Sehingga sin 150 derajat adalah berada di kuadran 2. Untuk kuadran 2 rumusnya adalah 180 min alfa. Sedangkan untuk kuadran 3 adalah 180 plus alfa, dan kuadran 4 adalah 360 min alfa. Untuk sin 150 derajat berada di kuadran 2, maka sin 180 derajat dikurangi alfanya adalah 180 dikurangi berapa biar hasilnya 150, maka dikurangi dengan 30 derajat. Sehingga sin 30 derajat adalah nilainya setengah. Kenapa bernilai setengah? Karena di kuadran 2 sinnya adalah bernilai positif. Contoh yang kedua, cos 225 derajat. 225 derajat itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya apa? 180 plus alfa. Maka 180 ditambah dengan 180 derajat ditambah berapa biar hasilnya 225, yaitu ditambah 45 derajat. Maka cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kita lihat di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan, maka lainnya negatif. Karena di sini cos, maka nilainya adalah min setengah akar 2. Untuk penyelesaian persamaan trigonometri ada 3 jenis, yaitu adalah sin, cos, dan tan. Yang pertama yang dibahas mengenai penyelesaian persamaan trigonometri, persamaan sin X sama dengan sin A. Ini ada 2 jenis. Yang pertama sudut dalam satuan derajat. Maka sin X sama dengan sin A derajat dapat dikerjakan dengan X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurangi A derajat ditambah K kali 360. Sedangkan sudut dalam satuan radian, sin X sama dengan sin alfa derajat, X sama dengan A ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi dikurangi A derajat ditambah K kali 2pi. Itu untuk yang nilai sin. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah. Untuk nolnya kurang dari X kurang dari 360 derajat. Kita ingat tadi, sin X sama dengan sin alfa derajat. Soalnya adalah sin X sama dengan setengah. Maka sin X sama dengan sin alfa derajat. Sin X sama dengan sin berapa yang nilainya setengah, yaitu sin 30. Maka alfa derajatnya ditulis dengan sin 30
derajat. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus yang ini. Alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian nanti rumus yang kedua, 180 dikurangi alfa derajat plus K kali 360. Langkah yang pertama dulu, X sama dengan A plus K kali 360 derajat, maka X sama dengan A-nya di sini berapa? A-nya adalah ini, 30 derajat, maka 30 derajat ditambah K dikali dengan 360 derajat. Kalau sudah ketemu persamaan ini, langsung kita uji coba dengan K sama dengan 0. Maka X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. K-nya diganti dengan 0. Maka 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat adalah 0. Maka X-nya adalah 30 derajat. Untuk berikutnya K-nya bernilai 1. Maka dimasukkan X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Yang mengandung K diganti dengan angka 1. Maka 30 derajat plus 1 kali 360 derajat. Maka 390 derajat. Kenapa di sini Ibu tuliskan TM tidak memenuhi? Karena di soal di sini adalah 360 derajat. Karena lebih dari 360 derajat maka tidak memenuhi atau disingkat dengan TM. Dengan cara yang kedua tadi X sama dengan 180 min alfa derajat plus K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi A-nya 30 derajat plus K kali 360 derajat sama dengan X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau sudah ketemu persamaannya lalu dimasukkan ke K. K-nya kita yang pertama sama dengan 0, maka X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. K-nya diganti dengan 0 sehingga hasilnya 150 derajat. Kalau sudah K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. K-nya diganti dengan angka 1. Maka hasilnya adalah 510. Karena 510 ini memenuhi atau tidak? Ya, tidak memenuhi karena di sini adalah 360 derajat. Maka yang dijadikan HP adalah yang memenuhi, yang nilainya yaitu 30 derajat dan 360 derajat. Artinya tidak lebih dari 360 derajat. Itu contoh yang pertama. Atau kalian juga bisa menggunakan cara lain untuk mengecek kebenarannya. Tadi soalnya adalah sin X sama dengan setengah. Maka sin X sama dengan setengah. Sekarang dilihat, sin yang bernilainya setengah itu berada di kuadran berapa? Sin nilainya setengah adalah dilihat sin nilainya setengah yaitu sin 30. Maka kita tuliskan sin 30 yaitu di kuadran 1. Berikutnya sin lagi yang nilainya 30 atau setengah, berarti sin berapa? Sin 60. Sin 60 berada di mana? Di kuadrat 2. Maka rumusnya 180 min alfa derajat yaitu 180 min alfanya sama 30 derajat yaitu 150. Maka HP-nya 30 derajat sama 150 derajat. Ini adalah cara lain untuk mengecek kebenarannya. Untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan sin 2x plus setengah sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita tuliskan lagi soalnya. Sin 2x plus setengah sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0 dikurangi setengah. Maka sin 2x sama dengan min setengah. Sin 2x sama dengan nilai sin berapa yang nilainya setengah yaitu sin 30, maka depannya dikasih dengan min 30. Ini harusnya sin 2x sama dengan min 30. Ini mengandung tanda sama dengan. Kalau sudah dimasukkan ke rumus seperti tadi yang ini, alfa plus K kali 360 derajat dan 180 min alfa derajat plus K sama 360 derajat. Maka karena di sini masih sin 2x, supaya menjadi x kita ganti dulu. X sama dengan A plus K kali 360 derajat.
2X sama dengan A-nya adalah min 30 derajat plus K kali 360 derajat supaya menjadi X dibagi dengan 2. Min 30 dibagi 2 adalah min 15 dan 360 bagi 2 adalah 180. Maka rumus X-nya adalah min 15 derajat plus K kali 180 derajat. Kalau sudah, dimasukkan ke nilai K sama dengan 0 seperti langkah tadi sehingga didapatkan min 15 derajat. Berikutnya K-nya dimasukkan ke 1, hasilnya adalah 165 derajat. Kalau sudah K-nya dimasukkan ke sama dengan 2, hasilnya adalah 345 derajat. Kalau K-nya sama dengan 3 artinya nilainya melebihi, tidak melebihi, maka tidak usah dicari sampai dengan 3. Kalau sudah maka dilakukan dengan cara yang kedua. X-nya sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya tadi adalah negatif 30, maka 180 dikurangi min 30 derajat plus K kali 360. Maka 180 plus 30 plus K kali 360 yaitu X-nya sama dengan 210 plus K kali 360. Maka karena yang tadi di soalnya sin 2X, maka 2X sama dengan 210 plus K kali 360. Supaya menjadi X maka dibagi dengan 2, yaitu 210 bagi 2 adalah 105, 360 dibagi 2 adalah 180. Kalau sudah ketemu persamaannya, dimasukkan ke dalam K-nya. K-nya yang pertama dimasukkan ke K0, nilainya adalah 105. Dan K-nya dimasukkan ke 1 dan nilainya adalah 285. K-nya dimasukkan ke 2, hasilnya adalah 465. Melebihi enggak? Ya, melebihi karena di sini 360 derajat. Maka HP-nya yang digunakan adalah 105 derajat, 165 derajat, 285 derajat dan 340 derajat. 345 derajat. Min 15 derajat digunakan tidak karena ini adalah negatif, kurang dari 6. Berikutnya persamaan yang kedua, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos alfa. Ini sama dengan caranya seperti yang awal. Yang pertama sudut dalam satuan derajat, yang kedua sudut dalam satuan radian. Untuk cos X dapat dilakukan dengan dua cara. Alfa derajat plus K kali 360 derajat. Yang kedua, min alfa derajat plus K kali 360 derajat. Atau untuk satuan dalam radian, X sama dengan alfa derajat plus K kali 2pi, atau X sama dengan min A derajat plus K kali 2pi. Maaf, sebenarnya bukan alfa tapi A derajat. Untuk contohnya, tentukan HP dari cos X sama dengan setengah untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Kita tuliskan lagi soalnya. Cos X sama dengan setengah, maka cos X sama dengan rumusnya tadi apa? Cos A derajat. Berarti cos X sama dengan cos berapa yang nilainya setengah, yaitu cos 60 derajat. Kalau sudah dimasukkan ke rumus yang tadi, alfa derajat plus K kali 360 derajat, yaitu X sama dengan A plus K kali 360 derajat. A-nya diganti dengan 60 derajat, maka X sama dengan 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Kalau sudah K-nya dimasukkan ke, kita ambil nilai K-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 60 ditambah 0 kali 360 derajat, yaitu 60 derajat. Yang kedua, K-nya sama dengan 1, hasilnya adalah 420. Memenuhi atau tidak? Tidak, karena di sini 360 derajat, maka artinya adalah tidak memenuhi. Cara yang kedua, X sama dengan min A derajat plus K kali 360 derajat, maka X sama dengan min A plus K kali 360 derajat. A-nya tadi adalah 60. A-nya tadi mana? 60 derajat. Maka X sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau sudah K-nya dimasukkan. Yang pertama K-nya sama dengan 0. Nilainya adalah negatif 60 derajat, tidak memenuhi karena bernilai negatif.
Yang kedua, K-nya sama dengan 1, nilainya adalah 300 derajat, ini memenuhi. Maka yang dijadikan sebagai HP yang mana? Yang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Ini adalah materi penyelesaian persamaan trigonometri. Sebenarnya ada 3, tapi yang baru dibahas 2, yaitu sin dan cos. Kalau masih belum paham, silakan kalian bisa putar lagi videonya atau cari referensinya boleh di YouTube maupun di Google. Silakan materi ini dicatat di buku catatan kalian. Kalau sudah, nanti ada 7 soal. 7 soal ini silakan nanti kalian kerjakan di buku catatan kalian dan dikumpulkan. Ibu tunggu sampai dengan hari Jumat selesai pembelajaran KBM, yaitu jam 1:30. Sekian, terima kasih, selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.